Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap rumah tangga selalu memiliki rahasia. Ada yang terlihat sepele, ada pula yang sanggup mengguncang hidup seseorang. Inilah kisah nyata tentang sebuah rumah tangga yang tampak biasa, namun menyimpan sesuatu yang tak pernah terduga. Seorang pria bernama Raka hidup bahagia bersama istrinya. Tapi sejak kehadiran seorang pembantu bernama Wati, ia mulai merasa ada hal aneh. Tatapan mata yang sulit dimengerti, seakan menyimpan cerita besar di balik diamnya. Hingga akhirnya, rahasia yang tersembunyi lama itu terkuak dan mengubah segalanya. Namaku Raka, seorang pria berusia 34 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang properti. Hidupku bisa dibilang cukup mapan. Aku punya rumah yang lumayan besar di pinggiran kota, mobil sederhana untuk aktivitas sehari-hari, dan seorang istri yang cantik bernama Sinta. Dari luar mungkin banyak orang menganggap hidupku sempurna, tapi seperti kebanyakan rumah tangga lain, tidak semuanya berjalan mulus. Aku dan Sinta menikah sudah hampir 7 tahun. Di awal pernikahan semuanya terasa indah, tapi belakangan hubungan kami agak renggang. Bukan karena pertengkaran hebat, melainkan karena kesibukan. Aku sibuk dengan pekerjaan kantor, sementara Sinta sibuk dengan bisnis online-nya. Kadang kami sama-sama terlalu lelah untuk benar-benar duduk dan mengobrol. Rumah yang besar ini terasa hampa, seakan hanya tempat untuk singgah, bukan lagi tempat berbagi cerita. Di rumah kami ada seorang pembantu bernama Wati. Usianya sekitar 25 tahun, berasal dari desa. Wati orangnya sederhana, tidak banyak bicara, dan selalu sigap mengurus rumah. Sejak pertama kali bekerja, ia tidak pernah menimbulkan masalah. Kalau dilihat sekilas, Wati seperti kebanyakan pembantu pada umumnya. Bekerja, diam, lalu kembali ke kamarnya. Tapi ada satu hal darinya yang akhir-akhir ini membuatku gelisah, tatapannya. Ya, tatapan mata itu. Entah kapan tepatnya aku mulai menyadari, tapi Wati sering menatapku dengan pandangan yang sulit aku artikan. Awalnya aku menganggap itu hanya kebetulan, tapi semakin hari, tatapan itu makin terasa nyata, bahkan seakan-akan mengikuti setiap langkahku. Aku masih ingat satu kejadian sederhana yang membuatku sadar ada sesuatu yang aneh. Waktu itu pagi hari, aku sedang duduk di meja makan menikmati sarapan. Sinta sudah berangkat lebih dulu karena ada meeting di luar kota. Jadi hanya ada aku dan Wati di rumah. Aku sedang memegang koran, menikmati kopi. Tiba-tiba aku merasa ada yang memperhatikan. Saat aku mendongak, benar saja, Wati berdiri di dekat pintu dapur sambil membawa piring. Matanya tertuju langsung padaku. Begitu pandangan kami bertemu, ia buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk membereskan meja. Aku hanya bisa terdiam. Mungkin dia sedang melamun, pikirku. Tapi ternyata kejadian serupa berulang. Saat aku pulang kerja dan menaruh tas di sofa, aku bisa merasakan matanya memperhatikan dari arah dapur. Ketika aku duduk di ruang tamu menonton televisi, aku menangkap bayangan dirinya dari cermin lemari, lagi-lagi menatapku. Bahkan pernah suatu malam aku keluar dari kamar untuk mengambil minum, dan aku mendapati Wati berdiri di ruang tengah. Ia terkejut melihatku, lalu buru-buru masuk ke kamarnya. Tatapan matanya waktu itu begitu dalam, seakan menyimpan sesuatu. Aku mulai resah. Apa sebenarnya maksudnya? Jujur, sempat terlintas di benakku pikiran buruk. Apakah Wati menyukaiku? Apakah ia punya perasaan yang lebih dari sekadar pembantu pada majikannya? Tapi aku cepat-cepat menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Aku sudah beristri. Lagi pula Wati bukan tipe perempuan yang genit atau sok dekat. Ia selalu menjaga jarak, sopan, dan pekerjaannya pun bagus. Namun semakin aku mencoba mengabaikan, semakin rasa penasaran itu tumbuh. Tatapan mata Wati benar-benar berbeda. Kadang seperti penuh arti, kadang seperti menyimpan beban, bahkan kadang membuatku merasa bersalah entah kenapa. Pernah suatu sore aku duduk di teras rumah sambil menunggu Sinta pulang. Dari sudut mata, aku melihat Wati sedang menyapu halaman. Matanya berkali-kali melirik ke arahku. Aku sengaja berpura-pura sibuk dengan ponsel, tapi dalam hati aku berkata, tatapan itu bukan tatapan biasa.
ada sesuatu di baliknya. Hari-hari berikutnya, aku jadi lebih memperhatikan. Setiap gerak-geriknya seolah meninggalkan tanda tanya di kepalaku. Misalnya, ketika aku sedang bercanda dengan Sinta, aku bisa menangkap ekspresi Wati yang tiba-tiba murung. Atau saat aku pamit berangkat kerja, matanya selalu mengikuti hingga aku benar-benar keluar dari rumah. Aku sempat bercerita pada temanku di kantor. Bro, aku merasa pembantu di rumah sering banget mandangin aku. Bikin nggak enak hati. Temanku hanya tertawa. Wajar aja kali, Ra. Siapa tahu dia naksir sama kamu. Hati-hati, jangan sampai rumah tangga kamu kacau gara-gara godaan begitu. Aku kesal mendengar tanggapan enteng itu. Aku tahu benar ini bukan soal suka atau tidak suka. Tatapan itu berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, aku sulit tidur. Bayangan tatapan mata Wati terus terngiang di kepalaku. Aku berguling ke kanan, ke kiri, tapi tetap saja tidak bisa terlelap. Akhirnya aku turun ke bawah, berniat mengambil segelas air putih. Rumah dalam keadaan gelap, hanya lampu kecil di ruang tamu yang menyala. Saat aku melewati dapur, aku melihat sosok Wati. Ia duduk sendirian di kursi, memandangi sesuatu di meja. Aku memperhatikan dari jauh, ternyata yang ia pandangi adalah foto keluarga kami yang tergantung di dinding dekat meja makan. Aku tertegun. Wajahnya terlihat sendu. Matanya berkaca-kaca, seakan menahan tangis. Bibirnya bergerak, seperti bergumam sesuatu yang tidak jelas. Aku mencoba mendengar, tapi jarak terlalu jauh. Aku hampir saja menghampiri dan bertanya, tapi langkahku tertahan. Ada rasa tidak enak. Aku akhirnya memilih mundur perlahan dan kembali ke kamar. Tapi sejak malam itu, rasa penasaranku semakin besar. Apa sebenarnya yang dipikirkan Wati? Kenapa ia sering menatapku dengan cara seperti itu? Apa hubungannya dengan foto keluarga kami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin yakin ada sesuatu yang selama ini Wati sembunyikan, dan aku bertekad cepat atau lambat aku harus tahu alasannya. Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa berbeda. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Wati, terutama tatapannya yang semakin sering dan semakin dalam. Kalau sebelumnya aku masih bisa mengabaikan, sekarang rasanya sulit sekali. Aku seperti selalu diawasi, seakan menjadi pusat perhatian dalam diam. Pagi itu aku sedang bersiap-siap berangkat kerja. Sinta sudah lebih dulu pergi karena ada urusan dengan supplier. Aku duduk di meja makan, mengenakan dasi sambil meneguk kopi. Dari dapur, aku bisa mendengar suara piring dan sendok beradu. Wati sedang membereskan peralatan sarapan. Saat aku menoleh sekilas, aku menangkap matanya yang sedang memandangi aku. Pandangan itu begitu jelas, tidak ada lagi alasan untuk menganggapnya kebetulan. Begitu mata kami bertemu, ia buru-buru menunduk. Wajahnya terlihat panik, lalu berpura-pura sibuk dengan piring di tangannya. Aku menaruh cangkir perlahan. Wati, dia tersentak. Iya Pak? Aku menatapnya lekat-lekat. Kenapa kamu sering sekali memperhatikan saya? Ada yang ingin kamu sampaikan? Wajahnya pucat, tangannya yang memegang piring bergetar halus. Enggak, Pak, saya cuma melamun saja. Aku menghela napas. Jawaban itu jelas bukan kebenaran, tapi aku tidak ingin memaksanya di pagi hari yang terburu-buru. Aku hanya berkata, kalau ada sesuatu lebih baik diucapkan daripada dipendam sendiri. Jangan buat saya jadi penasaran. Wati hanya mengangguk pelan tanpa berani menatapku. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiranku tidak tenang. Kata-kataku tadi seperti memantul kembali ke dalam diriku sendiri. Apa yang sebenarnya disembunyikan gadis itu? Kenapa setiap kali aku menanyakan, ekspresinya selalu antara takut dan ingin bicara, tapi tertahan oleh sesuatu? Hari itu aku bahkan sulit fokus bekerja. Beberapa kali rekan kerja harus mengingatkan karena aku tampak melamun. Sampai sore, kepalaku masih dipenuhi tanda tanya yang tak kunjung terjawab.
malamnya, aku sengaja pulang lebih cepat dari biasanya. Sinta sudah mengabariku kalau ia akan lembur karena ada rapat panjang. Artinya, hanya ada aku dan Wati di rumah. Saat masuk rumah, suasana sepi. Lampu ruang tamu menyala redup. Aku mendengar suara samar dari dapur, jadi aku berjalan pelan ke sana. Dari balik pintu, aku melihat Wati sedang duduk di kursi makan. Di depannya, tergantung foto keluarga kami. Aku, Sinta, dan anak kecil tetangga yang waktu itu ikut foto karena sedang main di rumah. Wati menatap foto itu lama sekali, wajahnya muram. Aku bersembunyi di balik tembok, berusaha mendengar. Aku nggak kuat lagi simpan sendiri, tapi kalau aku bilang mereka pasti marah. Gumamnya lirih, jantungku berdegup kencang. Ada apa ini? Siapa yang dimaksud mereka? Dan apa yang ia simpan sendiri? Aku hampir saja keluar untuk menanyainya saat itu juga, tapi tiba-tiba Wati bangkit, menyeka air matanya, lalu kembali ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Aku buru-buru kembali ke ruang tamu, berpura-pura baru sampai. Tak lama kemudian Wati keluar sambil membawa segelas teh. Ini Pak. Saya bikinkan teh hangat, katanya datar. Aku menatap wajahnya yang masih sembab. Kamu habis nangis? Tanyaku spontan. Dia terkejut lalu buru-buru menunduk. Enggak Pak, cuma kena bawang waktu masak tadi. Aku tahu dia berbohong, tapi aku tidak ingin langsung menekannya. Aku hanya menerima teh itu sambil tersenyum tipis. Kalau memang ada masalah, kamu bisa cerita. Jangan dipendam sendirian, Wati. Dia diam lama lalu menjawab pelan, nggak semua hal bisa diceritain, Pak. Jawaban itu membuat dadaku makin sesak. Beberapa hari berikutnya, sikap Wati makin aneh. Tatapannya semakin sering, bahkan kadang aku merasa ia sengaja mengikutiku dengan mata kemanapun aku bergerak. Misalnya saat aku di ruang kerja rumah, aku bisa merasakan dari pintu yang setengah terbuka bahwa ia berdiri sebentar, menatap, lalu pergi. Saat aku berbincang dengan Sinta, aku sempat melihat ia memandang kami berdua dengan ekspresi rumit, antara sedih, iri, dan marah. Aku jadi semakin yakin ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Sampai akhirnya, suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara lebih serius. Aku sengaja menunggu sampai Sinta tidur. Kemudian aku keluar kamar dan mendapati Wati masih terjaga, duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Aku duduk di hadapannya. Wati, ucapku tenang. Saya mau kamu jujur sama saya. Selama ini saya perhatikan kamu sering memperhatikan saya. Saya juga pernah lihat kamu menangis sambil menatap foto keluarga kami. Ada apa sebenarnya? Tangannya yang sedang melipat pakaian berhenti. Ia menunduk dalam-dalam lalu menggigit bibirnya. Tubuhnya bergetar pelan. Pak, saya takut, katanya lirih. Aku mengernyit. Takut apa? Dia menggeleng. Kalau saya bilang Bapak bisa marah, Bu Sinta juga pasti benci sama saya. Aku menatapnya lekat-lekat. Kalau kamu terus begini justru bikin saya makin bingung. Saya janji tidak akan marah asal kamu jujur. Air matanya menetes. Wati menutup wajah dengan kedua tangannya. Saya pengen cerita, Pak. Tapi hati saya masih belum kuat. Saya butuh waktu. Aku terdiam. Aku ingin memaksa, tapi melihat wajahnya yang ketakutan. Aku tidak tega. Baiklah, ujarku pelan. Tapi ingat, saya selalu siap mendengar kalau kamu sudah siap bicara. Jangan pendam sendiri karena semakin lama akan semakin berat. Wati hanya mengangguk pelan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan hati penuh tanya. Aku bahkan tidak bisa tidur, hanya berbaring menatap langit-langit. Kata-kata Wati terus terngiang di kepalaku. Kalau saya bilang Bapak bisa marah, Bu Sinta juga pasti benci sama saya. Apa maksudnya? Apa rahasia yang begitu besar sampai ia takut membuat kami marah? Aku mulai memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan-jangan memang benar Wati menaruh hati padaku. Atau mungkin ia tahu sesuatu tentang rumah tanggaku. Atau ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan. Pertanyaan-pertanyaan itu menyesakkan dadaku.
Aku merasa ada sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja, dan aku berada tepat di tengahnya. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Sinta sedang dinas keluar kota selama 2 hari, jadi rumah hanya dihuni aku dan Wati. Jujur, suasana seperti ini membuat rasa penasaranku terhadap rahasia Wati semakin tak tertahan. Aku merasa inilah saat yang tepat untuk mendengar kebenarannya. Seusai makan malam, aku melihat Wati duduk sendirian di teras rumah. Ia tampak memeluk lutut memandangi hujan yang jatuh deras. Dari balik kaca jendela, aku bisa melihat wajahnya yang muram. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk menghampirinya. "Wati," panggilku pelan. Ia terkejut, buru-buru menyeka air matanya yang sempat jatuh di pipi. "Iya, Pak." Aku duduk di kursi sebelahnya. Suara hujan yang menghantam genting membuat suasana terasa semakin sunyi. Aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu, saya sudah cukup lama menunggu. Tolong jangan buat saya menebak-nebak lagi. Kalau memang ada sesuatu, lebih baik sekarang kamu ceritakan. Saya janji, apapun itu, saya akan dengarkan tanpa marah." Wati terdiam lama. Tubuhnya sedikit bergetar seakan hatinya sedang berperang hebat. Lalu ia berkata lirih, "Pak, alasan kenapa saya sering menatap Bapak, itu bukan karena saya suka sama Bapak. Sama sekali bukan. Tapi, setiap kali saya lihat wajah Bapak, hati saya seperti ditusuk. Seakan ada luka lama yang terbuka kembali." Aku menelan ludah. "Maksudmu apa?" Ia menghela napas panjang, lalu menoleh padaku dengan mata yang basah. "Bapak sangat mirip dengan ayah kandung saya, ayah yang meninggalkan saya sejak bayi. Saya tidak pernah melihat wajahnya secara langsung, hanya dari foto lusuh yang diberikan ibu saya sebelum meninggal, dan tatapan saya pada Bapak, karena saya ingin memastikan, apakah benar ini hanya kebetulan, atau Bapak adalah orang itu." Darahku terasa berhenti mengalir. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tepat di telinga. Aku menatapnya dengan wajah kaku. "Apa katamu?" Air matanya jatuh deras. "Saya anak dari seorang perempuan bernama Ratna. Beliau meninggal beberapa tahun lalu. Sebelum meninggal, beliau sempat bilang, ayah saya dulu meninggalkannya sebelum tahu kalau beliau sedang hamil. Saya dibesarkan di panti asuhan, lalu bekerja ke sana kemari sampai akhirnya bisa diterima di rumah ini. Dan sejak pertama kali saya melihat Bapak, saya langsung teringat pada foto ayah yang disimpan ibu. Wajahnya mirip sekali dengan Bapak." Dunia seakan runtuh di hadapanku. Nama itu, Ratna. Aku sangat mengenalnya. Dia adalah perempuan yang dulu pernah dekat denganku, jauh sebelum aku menikah dengan Sinta. Saat itu aku masih muda, masih labil, dan penuh dengan kesalahan. Hubungan kami singkat, penuh emosi, dan akhirnya aku pergi tanpa pernah menoleh lagi. Aku tidak pernah tahu kalau Ratna hamil. Aku tidak pernah tahu bahwa dari hubungan itu lahir seorang anak. Anak yang kini duduk di sebelahku. Aku merasa tubuhku gemetar. "Wati, jadi, kamu..." Dia menunduk, terisak. "Saya, anak Bapak." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Hati terasa ditikam ribuan jarum. Semua tatapan yang selama ini membingungkanku, semua pertanyaan yang tak terjawab kini jelas maknanya. Bukan cinta, bukan rasa suka, tapi kerinduan seorang anak yang mencari ayahnya. Hening panjang menyelimuti kami. Suara hujan semakin deras seolah ikut menekan batin yang kalut. Astaga. Suaraku nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu tidak bilang sejak awal?" Wati menyeka air matanya. "Saya takut, Pak. Takut kalau Bapak marah. Takut kalau Bu Sinta tahu dan mengusir saya. Saya hanya ingin bisa melihat Bapak lebih dekat, itu saja. Saya tidak pernah ingin merusak rumah tangga Bapak." Aku menatapnya dengan mata yang ikut basah. "Kenapa kamu memilih bekerja di rumah ini? Apa kamu sengaja?" Ia menggeleng.
Tidak, Pak. Awalnya saya hanya ikut biro jasa penyalur pembantu. Saya tidak tahu kalau majikan saya adalah orang yang selama ini saya cari. Tapi saat pertama kali melihat Bapak, hati saya langsung bergetar. Saya tahu, saya tidak mungkin salah. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah menumpuk di dadaku. Dulu aku egois, meninggalkan masa lalu begitu saja. Dan kini, masa lalu itu kembali dalam wujud nyata, menatapku dengan mata penuh luka. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Wati, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau ibumu hamil waktu itu. Saya terlalu muda, terlalu bodoh. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah darah daging saya sendiri. Tangis Wati pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya nggak minta apa-apa, Pak. Saya cuma pengen punya jawaban, pengen tahu siapa ayah saya sebenarnya. Dan sekarang, saya udah tahu. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Malam itu kami hanya terdiam dalam tangis membiarkan hujan menjadi saksi pertemuan yang tidak pernah aku bayangkan. Namun di balik semua itu pikiranku kalut. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Sinta? Bagaimana kalau ia tahu bahwa pembantu yang selama ini tinggal di rumah kami adalah anakku dari masa lalu? Bagaimana reaksi keluarga? Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Hidup terkadang membawa kita pada kenyataan yang tak pernah kita bayangkan. Sebuah tatapan sederhana bisa menjadi kunci terbukanya rahasia masa lalu. Bagi Raka, malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Wati bukanlah sekadar pembantu di rumahnya. Ia adalah darah dagingnya sendiri. Anak yang lahir dari kesalahan masa muda, dan selama ini menatapnya bukan dengan cinta terlarang, melainkan dengan kerinduan seorang anak pada ayahnya. Kini, Raka harus menghadapi kenyataan pahit sekaligus indah itu. Sebuah pengakuan yang membuatnya sadar bahwa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali.